Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. 18 paket ti Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinten ieu Pak Bupati insyaallah bade didistribusikeun 200 paket bahan pangan kangge mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung nyaeta Insan Pers di Kabupaten Bandung anu terdiri dari beas, kemudian aya minyak, sareng aya lauk Pak Bupati. Kaitan sareng pasca pelaksanaan tugas di 2022 gitu. Sakedik laporan ke Pak Bupati Pak berkaitan sareng tugas-tugas di Diskominfo. Alhamdulillah di 2022 itu ngabitan Diskominfo ngemban tugas fungsi kanggo memfasilitasi kegiatan sosial media. Jadi fungsi-fungsi humas di Diskominfo sampai 1 tahun Pak. Tugas public relation. RKPD jadi bahasa Indonesia Pak. Pertama berkaitan sareng pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Tentu saja ia bagian dari kegiatannya, bagian dari pemulihan. Dalam konteksnya penanganan inflasi daerah juga termasuk di dalamnya pasca pandemi, meskipun kemarin parantos Presiden ngadugikeun kaitan sareng PPKM. Kedua, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi berdaya saing. Bupati kaitan sarana prasarana jadi perhatian, terutama membangun beberapa sarana SMP, sarana dengan usulan oge ke pemerintah provinsi, kumaki urusan pemerintahan pendidikan menengah mah eta anu kagunganna provinsi. Anu katilu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif. Anu kaopat pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi. Apabila di beberapa daerah selain pas aya desa-desa wisata, ternyata di beberapa spot yang dikelola pihak BUMN oge, ternyata yang paling penting itu bagaimana mengembangkan potensi ini menjadi nilai tambah. Alhamdulillah putar topok untuk tarana. Jadi artinya perjalanan Pak Bupati selama 20 bulan ini di Kabupaten Bandung, rekan-rekan wartawan mungkin biasa melihat ya, mewarnai, mudah-mudahan ini juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan nanti juga ke depan ada beberapa program. Kalau buat program Pak Bupati 2023 itu kita hari ini membahas Pak Bupati kaitan sama rembuk desa. Di Bupati nanti akan melakukan rembuk bedas. Nanti Pak Bupati akan beberapa hari berkantor ya Pak di desa dan ini menampung beberapa aspirasi. Kalau Pak Bupati nanti bertemu sarang para penduduk ya. Maka hiji ada instruksi dari pemerintah pusat wilayahna dalam menjaga inflasi di 2022 tahun kemarin, bahwa pemerintah daerah sudah nyisihkan sebesar 2% dari sisa anggaran dalam rangka menyikapi inflasi. Nah, upamanya ditinggal dinas segi anggaran itu kurang lebih sekitar waktu hari tadi 17 miliar. Di tahun 2022 teh nampi di samping penghargaan jumlahnya 130 teh aya bonus kinerja anu melalui program DID. Pertama agenda 8,8 miliar. 1 bulan kemudian hampir deh bonus kinerja ini. Jadi 2 kali tahun kemarin 11,4 miliar, sehingga total tidak nyikapi inflasi teh digabungkan harus 2%. Nah, anggaran sisa yang belum terserap ditambah di PTT ditambah di anggaran bonus kinerja DID 2 kali, total kira laku 43 miliar. Di
Di 43 miliar itu disebar beberapa OPD secara rinci langsung Sekda ya. Hanya anu menyikapi dina bonus kinerja itu diberikan kepada hampir 140.000 paket sembako, termasuk modal usaha para UMKM, baik program UP2K atau PKUB, OG dina KWT, kelompok wanita tani, dan lain-lain. Misalnya itu akan operasional Kertasari dan Cimaung di bulan Maret sebelum puasa lah, mudah-mudahan bisa kita mulai. Sekolah teman-teman media ada lah ya. Jadi disepakkan, kita menyediakan 200 paket. Ada kesumping mungkin habis nitip ke pengurus masing-masing baik PWI maupun PDI. Tadi nuka tampik abdi, nuka hiji karena simpuring merealisasikan janji politik pada waktu hari kita ya 3 program prioritas. Kayak di guru ngaji, kedua pinjaman modal bergulir, 4 di lunak, pertanian, terus 7.000 rumah per tahun, ya, rumah sakit 5, sekolah penyesuaian berdasarkan misi yang kedua. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Jumlah guru ngaji yang sudah terrealisasi itu adalah 15.382. Program di luar guru ngaji melalui Basnas 4 ribuan, sama Tasmir, terus masjid dan lain sebagainya. Pinjaman modal bergulir materialisasi 40 miliar, tahun akhirnya insya Allah 30 miliar. Pertanian tahun kemarin sampai dalam tahap asuransi, tapi tahun akhirnya 25 miliar kita berikan kepada para petani. Plus mulai Januari 2023 kanggo para petani anu kegiatan di bidang padi, sawah nak kalau betken sawah abadi nanti dituangkan dalam peraturan desa oleh desa yang bersangkutan, maka mulai tahun ini bagi para petani padi dan sawahnya sawah abadi dibebaskan, tidak usah digratiskan PBB setiap tahun. Pendapatan asli daerah itu di tahun 2020 hijrah kami mencapai 830 miliar. Tapi alhamdulillah karena tadi program guru ngaji hampir 108 miliar, peningkatan insentif RT, RW, perangkat desa, BPD, Linmas, ya, kepala desa, termasuk PKK kita sudah berikan. Itu totalnya mencapai 200 miliar per tahun. Nah, maka bagaimana untuk mensiasati meningkatkan supaya ini ketutup? Kasih beli waktu tahun 2021 bagaimana Pak Ade ini meningkat, dan alhamdulillah ditargetkan 1,2 triliun, insya Allah terrealisasi sekitar 98%. Itu pengalaman simkuring setiap tahun itu Kang Rahmat paling naik 5%. Amburai. Saya pernah jadi anggota Banggar 10 tahun. Nah tentunya ini perlu saya sampaikan, anu kaduana Panginten dari beberapa penghargaan yang kita terima, insya Allah ini akan berdampak, dan alhamdulillah angka pengangguran Kabupaten Bandung dari asalnya 8,5 mengembangkan daya beli masyarakat, sehingga insya Allah mulai besok simkuring the crowdsourcing dengan program rembuk bedas, yang mana saya akan ketemu dengan stakeholder semua, para ketua RT, para ketua RW, perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, jeung guru ngaji, plus nunganggur di desa eta saya ketemu. Kenapa? Saya berpikir, nah betul pakai nunganggur. Padahal sumber daya alam Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Punten, saya gambarkan di Cicalengka itu Karang Taruna
bisa mempunyai penghasilan per bulan 1 juta. Awalnya hanya ngajual sembako. Selanjutnya ditindaklanjuti di nu sampah, asalnya di nu sampah, ya, diolah, diproses menjadi pakan. Pakannya dipakai marah packingnya setelah 35 hari dijual. Itu awalnya cuma 1 desa, akhirnya itu 10 desa. Omsetnya per bulan sudah 700 juta. Itu di nu sampah. Kenapa? Karena kita menggunakan teori ekonomi mikro. Kebetulan saya masih kuliah S3 di manajemen SDM. Teori pemerintahan dan teori ekonomi mikro plus Al-Quran. Ini yang saya lakukan sehingga keluarlah teori konsep servant leadership. Bahwa saya selaku bupati bukan sebagai raja, tapi saya sebagai bupati ada sebagai pelayan masyarakat. Nah tentunya motivasi, edukasi, pada akhirnya pelayanan sebagai kepala sekolah, sebagai guru itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu. Untuk siapa? Untuk warga Kabupaten Bandung. Rumah sakit, alhamdulillah kita sudah realisasi 2. Tahun ini kita 3 rumah sakit. Sekolah insya Allah 28 unit SMP. Cuma saya minta dorongan bahwa ke provinsi, ya lambat. Untuk saya usulkan 22 unit. Nah, sehingga kalau misalkan provinsi ngurus, nggak sesuai saya statementnya hari ini kepada teman-teman, kira-kira provinsi tidak ngurus untuk SLTA, sudah kewenangannya kembalikan lagi ke Kabupaten Bandung atau kota. Misalnya itu akan operasional Kertasari dan Cimaung di bulan Maret sebelum puasa lah, mudah-mudahan bisa kita mulai. Sekali ke Bupati dan jajaran OPD yang telah meraih 130 penghargaan. Tentunya saya berharap bahwa penghargaan itu menjadi PWI, terutama Hari Pers Nasional tingkat Jawa Barat, dan sukses undang KUHP yang baru. Ada beberapa pasal yang dinilai oleh insan pers, terutama Dewan Pers, itu sangat mengganggu kinerja pers secara nasional. Terus menyangkut kehormatan kepala daerah dan kehormatan kepala daerah gitu. Sekarang mungkin di KUHP sekarang sudah tidak lagi melihat kasus-kasus delik pers. Bupati bisa menggugat, bisa mempidanakan insan-insan pers yang dikiranya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tapi saya berharap ke Bupati agar bijak melihat pasal itu, karena posisi kami memang sesuai dengan kode etik jurnalistik ada di posisi untuk mengawas dan mengkritik. Tentunya mengawas dan mengkritik itu tanpa mengabaikan prestasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah. Terkait rencana kerja 2023 itu kita akan fokus pada RPJMD yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis Kominfo, untuk bagaimana mendorong masyarakat supaya ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita ada program untuk bedah, kita ketemu dengan stakeholder. Itu saya agendakan sehari 3 desa, ya. Bisa habiskan waktu sekitar 8 bulan selesai semua. Tapi kita siapkan media dan disiapkan role model, kasih choice atau pilihan. Kenapa? Karena saya berharap jangan punya keberanian untuk tampil. Karena pengalaman saya dulu kelas 1 SMA sudah berusaha karena ada keberanian. Nah kalau misalkan sekarang melihat kondisi di lapangan, ini belum ada keberanian, sehingga diberikan motivasi. Nah dengan bedas nanti yang sangat berat yang akan dimulai besok itu, kita akan memberikan pemahaman dan motivasi sehingga muncul keinginan untuk menjadi pengusaha atau menjadi karyawan ataupun menjadi memiliki kemampuan dan skill. Kenapa? Karena kita ada di Snaker, kita juga ada di Dinas Koperasi dan UMKM, kita ada di Sdagin, kita ada di Sepakat, ya. Kita juga ada PUTR. Di PUTR itu kan ada kinerja pekerja yang tukang dan juga
ADN atau kemampuan dalam bangunan banyak. Nah ini yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai motivasi keinginan. Yang pertama, yang kedua kita akan terus evaluasi. Pertanian kita langsung kita dorong pertanian ini menjadikan salah satu lumbung pangan Kabupaten Bandung yang kita insya Allah, kenapa saya berikan kebijakan bahwa sawah abadi dibebaskan dari RPBP itu salah satu upaya untuk bisa memberikan perhatian. Bayangkan saja kalau para petani padi kita 10-20 tahun yang akan datang sawah habis, kenapa kita? Mari melaksanakan itu kan perubahan iklim dan perubahan pola makan juga ini kita harus perhitungkan. Maka saya sepakat dengan kemarin program RSD ya, sehingga ditindaklanjuti dengan sawah abadi. Nah, insya Allah ini memagari masyarakat petani yang tentunya ini suatu kebutuhan pokok. Dan yang ketiganya adalah bagaimana terus memberikan yang terbaik baik itu dengan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya, sehingga saya juga kemarin sudah ultimatum ke para kepala sekolah dan termasuk saya akan memberikan reward bagi sekolah yang berprestasi. Dari mulai tahapan nanti ada penilaian dari saya termasuk yang diadakan di tujuh dan sebagainya, dan itu salah satu indikator. Maka saya akan buatkan kebijakan atau reward yaitu memberikan 3 besar untuk SD, 3 besar untuk SMP akan diberangkatkan umroh. Nah, tentu ini kan memberikan motivasi supaya semangat, baik itu lingkungan, ya, kemudian di sekolahnya tidak kundul, ya, sehingga acak-acak kita akan buatkan bagaimana usaha pendidikan ini dibuat nyaman, yang padanya anak-anak kita sekolah itu bisa fokus dan pengusaha baru. Kita harus ada ikhtiar dan tidak menutup kemungkinan teman-teman media wartawan. Nah, kalau misalkan punya saudara orang Kabupaten Bandung atau siapapun yang ingin meningkatkan kesejahteraannya, ya kita fasilitasi, kita dorong. Seperti apa? Apakah misalkan dagang sembako atau sebagainya, banyak hal-hal yang mungkin bisa menjadikan suatu uang yang pada diri sendiri. Perhatian kepada media sendiri, Pak. Mungkin dari seperti apa ke depannya, Pak? Ya, media itu kan mitra ya. Mitra kita terutama dalam konteks memberikan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bandung. Artinya ini yang dikembangkan oleh Pak Bupati itu kan konsep pembangunan pentahelik ya, yang melibatkan semua segmen masyarakat. Kan pemerintah, dunia usaha gitu ya. Media massa di dalamnya, pihak bank, termasuk masyarakat itu sendiri. Dan dalam konteks itu kami tentu saja harus ya, zaman sekarang itu serba digital, harus bermitra dengan semua komponen masyarakat, termasuk dengan Insanfest. Pak, mungkin bentuk kerjasama untuk Insanfest ke depan seperti apa, Pak? Ya, kerjasama kan nanti bisa bermacam-macam kegiatan mungkin yang akan kita kembangkan. Tapi tadi Pak Bupati menginginkan bahwa kita diantaranya akan melakukan ya, apakah evaluasi atau seperti apa pertemuan dengan media itu 3 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Ini programnya berkelanjutan, Pak, atau mungkin cuman ini aja? Ya, Pak Bupati pasti berkelanjutan, Pak. Ya, kalau program-program yang baik ya harus ditindaklanjuti. Laksanya kegiatan mungkin ini perhatian udah media dan disepakati. Gimana nih untuk komentar Ibu seperti apa, Pak? Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Pak Bupati kepada Insanpers terkait juga dengan bagaimana cara untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung. Jadi maka deudeuh panginten ti Pak Bupati untuk para Insanpers yang sudah bekerja sama dengan Pak Bupati selama ini sehingga Kabupaten Bandung bisa mendapat berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun regional. Mungkin program kedepannya ini gimana, Bu? Untuk disepakkan sendiri? Untuk disepakkan, kami ada beberapa kegiatan prioritas, salah satunya tentang food waste, kemudian bagaimana menyediakan CPPD, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintahan desa, sehingga cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bandung bisa lebih terwujud lagi. Pak, mungkin dengan terkait mungkin ojek di pangkalan atau mungkin yang itu gimana, Bu? Ada juga, kemarin Pak Bupati memberikan KDD untuk para pengemudi ojek online, kemudian juga ojek pangkalan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Harapan Ibu ke depan seperti apa dengan adanya kegiatan Ibu?
Dengan kegiatan ini diharapkan inflasi di Kabupaten Bandung dapat terkendali, kemudian juga perekonomian Kabupaten Bandung segera tumbuh dengan baik kembali. Kabupaten Bandung.